Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji salah satu kitab yang sangat populer, yaitu adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini adalah kitab yang mana di dalamnya itu mengandung beberapa hadisnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai, kita akan membahas daripada judul kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Kitab Al-Arba'in ini, mengapa Imam Nawawi ini memberi judul dengan kitab Al-Arba'in? Karena Imam Nawawi, Syekh Nawawi ini, beliau termotivasi oleh salah satu hadisnya atau beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melalui dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan para sahabat-sahabat yang lainnya, yang berisi, yaitu isinya man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghafalkan 40 hadis dari tentang masalah perkara agamanya, maka nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkannya bersama orang-orang yang fuqaha, ahli dalam masalah fikih, wal ulama, dan para ulama. Nah, dari hadis tersebut Imam Nawawi rahmatullah alaih ini termotivasi dari hadis tersebut, sehingga beliau mengumpulkan beberapa hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya umat ini mudah dalam memahami dan menghafalkan hadis-hadis tersebut. Lalu kemudian di dalam judulnya dikatakan Al-Arba'in. Kenapa dikatakan Al-Arba'in? Padahal sudah kita ketahui sama-sama bahwasanya hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali, ribuan bahkan jutaan, itu banyak sekali hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di sini Imam Nawawi hanya menghimpun 40 hadis saja. Hanya menghimpun 40-an hadis saja. Kenapa? Karena termotivasi dari hadis itu tadi, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan ila akhirih, itu tadi. Maka akhirnya Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis ini tadi. Lalu kemudian kenapa di sini disebutkan Al-Arba'in? Kenapa tidak Al-Arba'un? Karena sebelum kata Al-Arba'in ini ada kata yang dimahdhufkan, yaitu kata hada kitabul arba'in an-nawawiyah. Maka Al-Arba'in di sini ini kedudukannya menjadi mudhaf ilaih, dan kata sebelumnya yaitu kitab itu menjadi mudhaf. Maka tidak disebutkan Al-Arba'un tapi Al-Arba'in. Lalu kemudian makna Al-Arba'in, makna dari Al-Arba'in itu 40, tapi mengapa di dalam kitab ini itu ada 42 hadis? Berarti Al-Arba'in itu maknanya tidak 40 pas, tidak 40 pas. Akan tetapi maknanya
itu 40-an. Maka angka yang masih dalam kategori angka 40, 41, 42, 43 dan seterusnya, maka itu masih dikategorikan dalam kata al-arba'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian di dalam kitab ini hanya disebutkan matanya saja. Hanya disebutkan matanya saja dengan bertujuan yaitu supaya mudah untuk dihafalkan dan juga mudah untuk difahami. Lalu kemudian hadis yang sebelumnya tadi, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama, itu ternyata setelah diteliti oleh para ulama itu tingkatan hadisnya itu dhaif. Tingkatan hadisnya itu dhaif. Tapi mengapa Imam Nawawi yang beliau itu ahli hadis tapi memilih hadis tersebut sebagai motivasi? Nah, ini perlu kita ketahui bahwasanya tingkatan hadis itu macam-macam. Ada yang tingkatannya itu sahih paling tinggi, terus kemudian bawahnya ada hasan, ada dhaif, ada maudhu dan lain sebagainya. Lalu kemudian hadis tersebut itu pada tingkatan hadis dhaif. Tapi mengapa Imam Nawawi memilih hadis tersebut sebagai motivasi? Nah, jadi tidak semua hadis dhaif itu mutlak tidak boleh kita amalkan, itu tidak. Dan itu yang bilang adalah para ahli hadis. Para ahli hadis. Jadi boleh hadis dhaif itu diamalkan selagi hadis tersebut di dalamnya itu mengandung fadhailul amal, keutamaan tentang beramal. Kalau di dalamnya itu mengandung fadhailul amal seperti menganjurkan kita untuk sholat berjamaah, menganjurkan kita untuk berpuasa sunnah contoh misalnya, maka itu nanti akan membuat orang yang mengamalkannya itu akan bersemangat, berlomba-lomba dalam fadhailul amal itu tadi. Lalu kemudian selagi hadis dhaif itu perawinya bukan pendusta, tidak berbohong, maka hadis tersebut itu boleh diamalkan. Lalu kemudian selanjutnya hadis dhaif tersebut itu selagi tidak menyindir atau menyinggung tentang masalah akidah, maka hadis tersebut itu boleh diamalkan. Jadi hadis dhaif itu tidak mutlak dihilangkan, boleh diamalkan selagi syarat-syarat itu tadi ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian siapakah Imam Nawawi itu? Imam Nawawi yaitu adalah salah satu imam ahli hadis. Beliau hidup pada abad ke-5 dan ke-6. Lalu kemudian beliau nama aslinya yaitu adalah Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Mengapa beliau namanya itu dijuluki An-Nawawi? Karena beliau itu tinggal di kota Nawa, maka beliau dijuluki dengan nama An-Nawawi, bukan nama aslinya. Kalau nama aslinya yaitu adalah Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Lalu kemudian beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah biografi pengenalan singkat daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi. Semoga dengan kitab yang akan kita pelajari bersama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk menghafalkannya, mengamalkannya, dan juga menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.